الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين Sidang Jum'ah rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini, hari Jumat yang penuh barokah ini, bulan yang penuh barokah ini yaitu bulan Muharram. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal kata Allah adalah ketakwaan. Takwa adalah modal bekal kita nanti di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Semua manusia sepakat, meskipun secara tidak tertulis, bahwa target mereka dalam hidup di dunia ini adalah meraih kesuksesan, meraih keuntungan yang besar. Tapi Allah memberikan syarat bagaimana cara kita untuk tidak rugi hidup di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita simak surah Fatir ayat ke-29 bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezekinya, kami anugerahkan pada mereka, baik mereka infakkan dengan diam-diam maupun dengan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Quran Surat Fatir ayat 29. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ayat ini yang pertama, Allah menegaskan agar kita selalu yatsluna kitaballah. Dalam bahasa Arab kata yatsluna dari kata tala yatslu tilawah, yang artinya membaca. Lalu konteks ayat ini berbunyi yatsluna, yang artinya fi'lul mudhari, yang artinya kontinuitas, terus menerus, yaitu orang yang konsisten terus-menerus dalam membaca Al-Quranul Karim. Tidak putus-putus, tidak setengah-setengah, tapi terus-menerus, kontinuitas. Oleh karena itu, di sini syarat yang pertama agar kita tidak merugi, baik di dunia maupun di akhirat, kita harus istiqamah, terus-menerus membaca Al-Quran, minimal sehari selembar. Yaitu
yang dimaksud di sini adalah tilawah lafziyah, yaitu tilawah yang diucapkan dengan kalimat-kalimat Al-Quran itu. Lalu yang kedua, syarat yang kedua adalah tilawah hukmiyah, yaitu kita yakin membenarkan apa yang ada di Al-Quranul Karim dan kita amalkan apa yang Allah tuliskan di Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita sudah membacanya dengan baik sesuai dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, lalu kita yakin membenarkan isi kitab Allah ini, Al-Quranul Karim ini, insya Allah Allah akan memberikan keuntungan yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha illa aqwalu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quranul Karim, maka dia akan memperoleh satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan semisalnya. Saya tidak menyebut alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi. Ini membuktikan bahwa Al-Quran apabila kita membaca akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Oleh karena itu, kita maksimalkan di dunia ini untuk istiqamah, kontinuitas dalam membaca Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, syarat agar kita tidak merugi di dunia dan di akhirat, yaitu wa aqamus shalah, mendirikan salat, menegakkan salat. Salat adalah kewajiban yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Sebagaimana Nabi bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah." Yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua adalah menunaikan salat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan salat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Sebagaimana sabda Nabi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Yang artinya perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah dalam salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya salat adalah tiang agama Islam dan kita wajib mendirikan salat 5 waktu ini karena dia termasuk tiang agama Islam. Ra'sul amru al-Islam wa umudatus shalah. Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah syarat yang kedua agar kita bisa maksimalkan, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu karena itu adalah kewajiban kita seorang muslim. Bagi orang yang memang berhalangan bisa di rumah, tapi bagi yang sehat walafiat kita diwajibkan untuk sholat di masjid. Karena orang yang sehat itu insya Allah kalau Allah berikan hidayahnya dia akan berjalan ke masjid dan melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Inilah syarat yang kedua bagi orang yang tidak akan pernah merugi hidup di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu syarat yang ketiga yaitu sedekah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Syarat yang terakhir adalah orang yang selalu
berinfakkan hartanya baik sembunyi maupun terang-terangan. Maksudnya adalah orang ini selalu menampakkan sedekahnya secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Dia tahu mana yang harus terang-terangan dan mana yang harus sembunyi-sembunyi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqatu fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan pada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Bersedekah dan dilihat orang ini tetap baik karena dia telah dijauhkan dari sifat kikir, sifat bakhil. Sebagaimana dalam surah At-Taghabun Allah berfirman, "Wa may yuqashshuha nafsihi faulaika humul muflihun." Yang artinya, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, itulah ketiga syarat agar kita beruntung di dunia maupun di akhirat. Dan Allah berjanji kita tidak akan pernah merugi kalau kita konsisten, istiqomah. Yang pertama tadi adalah selalu membaca Al-Quran. Yang kedua menegakkan atau mendirikan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah menginfakkan sebagian rezeki kita pada orang-orang yang tidak mampu. Itu adalah syarat yang Allah berikan garansi bahwa kita tidak akan pernah merugi. Dan ini adalah janji Allah, dan janji Allah pasti. Dan tidak akan pernah mengingkari janji Allah di Al-Quranul Karim. Baiklah, mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri khatib sendiri dan umumnya para jamaah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wakhzul man khadamad-din. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin fi Filistin fi ayyi makan wa fi kulli zaman. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.